Bab 1604. Iwan tertangkap basah dan terlalu lemah jika dibandingkan. Jadi Iwan pun terjatuh ke belakang sebelum dia bisa menyadari apa yang telah terjadi. Kedua pria itu sedikit meraba-raba tetapi segera berlabuh setelahnya. Nah, apakah kamu buta atau apa? Seorang pria berpenampilan kasar meraung. Kalian berdua lah yang buta, Iwan merengut dan berdiri dengan frustasi. Berani kamu berdebat, pria itu sangat marah tetapi temannya menghentikannya sebelum dia sempat kehilangan kesabaran. Rekannya berbanding terbalik dengan pria itu tampak lembut dan penuh pengertian. Harun, ini hanya kecelakaan kecil, kenapa kamu jadi gusar? Pria itu berkata sebelum melontarkan senyuman minta maaf kepada Iwan. Kami sedang buru-buru anak muda, kami tidak bermaksud menabrakmu, maafkan kami. Tidak apa-apa karena lelaki itu tampak ramah, ketegangannya di wajah Iwan mereda, dan Iwan melangkah pergi. Harun merasa gelisah saat dia melihat Iwan pergi. Anto, kenapa kamu melakukan ini? Aku bahkan tidak mengenali anak itu. Ya mungkin adalah penjaga naga biasa yang baru. Ia tidak punya sopan santun sama sekali, sudah cukup buruk dia tidak membungkuk saat melihat kita. Kenapa kamu meminta maaf padanya? Itu tidak masuk akal. Harun memprotes dengan marah. Harun tidak tahu siapa Iwan tetapi karena Iwan tampak muda, Harun berasumsi bahwa Iwan adalah penjaga naga biasa. Baik Harun Siswoyo maupun Anto Jamadi adalah pengawal naga emas tingkat kedua, dan semua pengawal naga biasa diharuskan tunduk kepada mereka. Namun Iwan tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, dan Harun merasa marah. Lupakan, kita sedang berburu menemui Tuan Cahyadi, jadi biarkan saja. Anto menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Anto tahu bahwa Harun adalah orang yang pemarah, jadi Anto tidak mau repot-repot berdebat. Itu benar, kita harus tetap fokus pada tujuan kita. Kemarahan Harun mereda begitu kemarahannya meningkat. Dan Harun segera melesat menuju kantor Farid bersama Anto. Di dalam kantor, Farid menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Setelah Iwan pergi dan mendengar seseorang menutup pintu, Anto dan Harun masuk dan membungkuk. Salam Tuan Cahyadi. Anto, kenapa kalian berdua ada di sini? Farid bertanya dengan bingung. Tuan Cahyadi, kami mendengar bahwa salah satu dari 8 penjahat teratas Asmodeus telah dieliminasi. Benarkah itu? Harun bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, itu benar. Asmodeus sudah mati. Kematiannya akan diumumkan nanti dan saya akan memberitahu cabang wilayah pusat untuk menghapus namanya dari daftar kriminal. Farid pun mengangguk. Asmodeus adalah salah satu penjahat dalam daftar kriminal dan ada total 5 wilayah di DNB. Selain mengumumkan kematian Asmodeus, Farid perlu memberitahu cabang organisasi di Dagmar di wilayah lain tentang hal itu juga untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya untuk mencari Asmodeus. Bab 1605. Itu hebat, Tuhan Maha Adil. Dia akhirnya mati. Baik Harun maupun Anto tertawa gembira mendengar perkataan Farid. Anto biasanya tenang tetapi tampak lebih bersemangat daripada Harun dan mulai menangis. 2 praktisi bela diri yang kuat telah terbunuh dalam misi melenyapkan Asmodeus di masa lalu, dan salah satunya adalah kakak laki-laki Anto, sedangkan yang lainnya adalah kerabat Harun. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Asmodeus telah terbunuh, mereka berdua bergegas menemui Farid secara langsung. Tuan Cahyadi, siapa yang membunuhnya? Di mana orang ini sekarang? Anto bertanya dengan penuh semangat, sangat ingin menemukan orang yang membalaskan dendam saudaranya. Ya, Farid merasa ragu-ragu. Farid bisa berempati dengan perasaan kedua pria di depannya, tetapi Iwan lebih memilih untuk tidak menunjukkan diri, dan Farid tidak dalam posisi untuk memberitahu mereka apapun tentang Iwan. Anto, ini informasi rahasia, jangan bertanya lagi, kata Farid. Rahasia mengapa? Baik Harun maupun Anto terkejut dan menoleh satu sama lain dengan bingung. Asmodeus adalah salah satu penjahat top DNB, dan siapapun yang berhasil menghilangkan ancaman semacam itu harus bangga pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa Farid menyembunyikan identitas orang tersebut. Itu hanya dirahasiakan, tidak ada alasan khusus. Farid memutar matanya. Tapi Tuan Cahyadi, Anda tahu latar belakang kami, tolong beritahu kami siapa yang membunuh Asmodeus. Kami ingin berterima kasih kepada pahlawan ini secara langsung. Anto memohon dengan sungguh-sungguh. Ya, beritahu saja kami, Tuan Cahyadi, kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah menyampaikan sepatah kata pun kepada orang lain. Harun pun memohon. Tapi Farid mengesap, akhirnya dan terdiam.
Meskipun identitas Iwan sebaiknya dirahasiakan, Farid memahami perasaan Anto dan Harun dan tidak masuk akal baginya untuk menolak kesempatan mereka untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Karena Iwan telah dipromosikan dan menjadi penjaga naga platinum, Iwan memerlukan dua bawahan untuk membantunya, dan Harun serta Anto sempurna untuk posisi tersebut. Karena keduanya akan menjadi bawahan Iwan, sepertinya tidak masalah bagi mereka untuk mengetahui identitas asli Iwan. Baiklah, aku akan memberitahumu. Iwan Busnadi adalah orang yang membunuh Asmodeus. Dia pemuda yang baru saja keluar dari kantorku, aku yakin. Kalian baru saja bertemu dengannya kan, kata Farid. Keduanya masuk ke kantor segera setelah Iwan pergi, jadi tidak sulit untuk menebak bahwa ketiganya bertemu satu sama lain di luar pintu. Apa? Dia bagaimana mungkin? Rahang Harun dan Anto terengah-engah. Mereka berdua tahu betapa kuatnya Asmodeus dan hanya praktisi bela diri di tahap yang muna atau lebih tinggi yang bisa mengalahkannya. Tak satu pun dari mereka menyangka pemuda seperti Iwan menjadi pahlawan yang mengalahkan Asmodeus. Itu jauh di luar imajinasi mereka sehingga mereka kesulitan memahami kata-kata Farid. Bab 1606. Kenapa tidak mungkin Iwan sekarang adalah penjaga naga platinum dan aku bermaksud menjadikan kalian berdua bekerja untuknya. Dia akan menjadi atasan langsungmu mulai sekarang, Farid pun menjelaskan. Karena Iwan adalah personel non-staff, dia tidak sering terlihat di pangkalan. Farid telah mengatur dua orang untuk bekerja pada Iwan untuk membantu Iwan kapanpun Iwan membutuhkan. Tetapi kebanyakan Farid ingin menghubungi Iwan melalui Anto dan Harun setiap kali ada misi untuk Iwan. Iwan adalah penjaga naga platinum. Apa yang? Anto dan Harun merasa tercengang. Harun yang bertemu Iwan sebelumnya mengira bahwa Iwan hanyalah penjaga naga baru dan mengejeknya karena tidak memiliki sopan santun. Jika Anto tidak menghentikannya, Harun akan mencoba melawan Iwan. Yang membuatnya bingung adalah Iwan ternyata adalah penjaga naga platinum. Dan yang membuat segalanya menjadi lebih tangguh, Farid telah mengatur agar mereka bekerja di bawah Iwan. Tak perlu dikatakan lagi, Harun merasa tidak nyaman sekaligus terkejut. Ada apa dengan kalian berdua? Farid bertanya-tanya dengan bingung. Tidak apa-apa, Tuan Cahyadi. Kami akan segera melapor ke Tuan Busnadi. Anto pulih dari keterkejutannya dan meninggalkan kantor bersama Harun. Tidak berani menunda lagi, keduanya langsung berlari ke arah yang sama dengan yang dituju Iwan. Sementara itu di sel tahanan Departemen Keamanan Nasional, Iwan tetap tinggal karena belum menyelesaikan masalah Black Mamba. Saat ini Iwan sedang menanyai Black Mamba dengan harapan dia akan mengakui kejahatannya. Black Mamba, ini kesempatan terakhirmu, akui saja kejahatanmu dan bertobat atas kesalahanmu. Aku akan meminta organisasi Drakmar melepaskanmu dalam beberapa tahun jika kamu melakukannya. Jika tidak, kamu akan tetap di sini selama sisa hidupmu, Iwan berkata dengan dingin. Iwan tahu bahwa penjahat terkenal seperti Black Mamba telah melakukan tindakan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi mengumpulkan bukti akan memakan banyak waktu dan akan jadi ideal jika Black Mamba bersedia mengakui kejahatannya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Jangan mencoba menakutiku, Iwan. Saya tidak mudah takut, aku memperingatkanmu. Biarkan aku pergi sekarang juga, atau aku akan mengajukan keluhan terhadapmu ke penjaga naga emas atau penjaga naga platinum. Black Mamba mencibir dengan jijik. Kenapa kamu tidak akan menyerah begitu saja kan? Ajukan keluhan jika itu yang ingin Anda lakukan. Saya berharap dapat melihat kemampuan Anda. Iwan pun mencibir. Iwan mungkin khawatir tentang ancaman Black Mamba beberapa waktu yang lalu. Tetapi, karena Iwan telah naik pangkat menjadi penjaga naga platinum, Iwan tidak takut untuk mengeluh.